Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini mau membicarakan sebuah film Indonesia yang pasti keributannya sudah sampai ke telinga kalian ya. Ini ada film yang diadaptasi dari webtoon yang lumayan populer juga dari Korea. Dan webtoon itu juga sempat diadaptasi jadi drakor yang rilis tahun 2022 kemarin, yang juga populer banget. Yaitu ada A Business Proposal. Nih gue termasuk orang yang suka sama drakornya. Waktu itu gue masih inget gimana tiap minggu tuh gue dibikin ketawa gemes, terus emosi juga kadang yang lihat kuartet Kim Sejong, An Hyo Sop, Kim Min Kyu sama Solinah tuh lucu banget, seru banget. Buat yang belum nonton tuh ada di Netflix drakornya, silakan ditonton. Itu drakor yang ringan, yang fun tapi nggak kosong. Nah FYI nih buat yang belum tahu, Business Proposal versi drakor itu juga adaptasi ya. Kayak tadi gue sempet mention, jadi dia itu diadaptasi dari awalnya adalah web novel. Awalnya itu masih berbentuk web novel, bikinannya Hehwa yang kemudian diterjemahin ke webtoon. Jadi aslinya itu novel dulu dibawa ke webtoon, baru kemudian jadi drakor. Nah, versi film Indonesia ini sebenarnya bukan remake drakor, itu yang sering terjadi miskonsepsi ya. Ini bukan remake drakor, tapi satu lagi adaptasi dari webtoon dan web novelnya. Kalau kata sutradara film Indonesianya ya, Rako Priyanto, itu dia bilang gini, versi web novel itu kakeknya, versi webtoon itu bapaknya, adaptasi drakornya itu adalah si anak sulung, sedangkan versi film Indonesia ini anak bontot, anak bungsu, kurang lebih gitu. Dan buat gue penjelasannya Rako itu lumayan menjelaskan sih, menjelaskan dengan simple gimana sih hubungan dari semua adaptasi ini. Cuman ya seperti yang lo tahu kemarin sempet ada kasus ya. Gue sih kayaknya nggak mau terlalu panjang lebar ngomongin kasus itu lagi. Bukan apa-apa, gue udah berkali-kali menyampaikan point of view gue soal kasus itu seperti apa di medsos lah, terus kemudian di live stream Sinekrip terakhir juga gue udah sempet ngomong panjang tuh soal ini sebenarnya siapa yang keliru, soal apakah omongannya Abidzar tuh salah atau nggak. Gue udah bahas di sana, silahkan dicek di sana ya. Di sini gue nggak mau banyak ngebahas konflik di balik layar itu. Gue pengen fokus aja nih, fokus ke filmnya aja. Gue pengen ngasih chance lah ke filmnya. Kayak oke, lu udah dapet banyak hujatan dan segala macem, tapi sebenarnya kualitasnya gimana sih? Nah itu yang pengen gue kulik di sini. Dan turns out setelah gue nonton, gue agak menyayangkan. Maksudnya gini, bukan menyayangkan filmnya ya, menyayangkan terjadinya kasus itu. Karena sayang banget men. Ini film ternyata bagus. Jadi di saat ada film yang bagus, adaptasi yang sukses kayak gini, kok ternyata kemudian filmnya itu nggak ketemu sama penontonnya gara-gara ada kasus yang nggak berkaitan sama kualitas film itu sendiri. Gue menyayangkan banget. Ini filmnya oke loh. Gue datang jujur tidak dengan banyak ekspektasi, karena gue juga termasuk fans drakornya. Gue suka banget sama Business Proposal. Yang juga pada saat gue nonton waktu itu gue nggak banyak berekspektasi ya, karena office romance kan udah banyak, ternyata fresh. Sama juga kayak film ini. Gue datang ya udahlah, kita kasih kesempatan, tapi ternyata gue enjoy banget. Kalau alurnya secara garis besar itu masih sama kayak di drakornya, kayak di webtoonnya kalau yang pernah baca ya, masih sama. Yaitu ada Saari yang diperanin Ariel Tatum, dia itu kerja di sebuah perusahaan makanan, dan karena butuh duit buat ngelunasin utang keluarganya, dia itu nerima tawaran buat gantiin temennya yang namanya tuh Yasmin, yang diperanin Caitlin Halderman. Tawaran itu adalah buat dateng ngegantiin Yasmin ke sebuah blind date. Dan di blind date itu Sari malah ketemu sama CEO kantornya, namanya Utama, ini diperanin sama Abidzar ya. Dan akhirnya mereka berdua justru saling naksir beneran. Sedangkan si Yasmin sendiri itu malah kepincut sama adiknya Utama yang namanya Satrio, yang diperanin Ardhito Pramono. Buat yang udah nonton drakornya, baca webtoonnya, pasti bisa langsung meraba dari apa yang gue sebut tadi ya. Masih sama, secara garis besar sama. Dan gue ngeliat naskah bikinannya Aditya Mulya di sini emang kayak berusaha banget untuk setia sama source materialnya. Kerasa banget lah ada usaha buat gini loh, memasukkan sebanyak mungkin poin dari materi aslinya, dari drakornya juga ya. Karena yang paling populer kan yang skalanya internasional tuh drakornya ya. Jadi kayak kerasa nih dari naskahnya tuh berusaha untuk wah ini sebisa mungkin harus semua konfliknya itu masuk. Emang akibatnya adalah jadi ada beberapa konflik yang agak buru-buru, dan itu natural ya, karena drakornya kan ada 12 episode, total 12 jam. Terus lu translate jadi film yang durasinya gak nyampe 2 jam, itu otomatis lah pasti banyak yang gak maksimal, banyak yang kayak cuman ditampilkan dan bukan diperdalam. Itu kerasa di beberapa part.
Tapi minimal gini, dengan approach yang dipakai sama penulis naskahnya, gue yakin fans drakornya itu nggak akan mengeluh yang, aduh kok part yang A ini dihilangin, kok part yang B itu dihapuskan, sering kayak gitu ya. Kalau gue ngelihat adaptasi film, mulai dari apapun itu, dari novel lah, dari webtoon atau apapun Wattpad, kan keluhan yang banyak muncul biasanya adalah ya part ini dihapus, dipendekin atau dihilangin dan lain-lain. Di bisnis proposal ini keluhan seperti itu kemungkinan besar nggak akan terjadi, soalnya skripnya kayak berusaha masukin semuanya. Jadi ya emang ada harga yang harus dibayar sih, namanya juga adaptasi ya, ada harga yang harus dibayar. Lu mau sesetia mungkin ya pasti ada akibatnya. Kalau lu masukin semuanya pasti ada yang buru-buru, itu harga yang buat gue harus dibayar dan buat gue worthy sih. Walaupun kalau kita ngomongin penceritaan nih, storytelling, di part awalnya bisnis proposal tuh termasuk film yang rada lambat panas coy. Di menit-menit awal sih, di babak pertama lebih tepatnya, gue ngerasa baik drama atau komedinya itu kurang menggigit. Di situ gue sempat menurunkan ekspektasi banget, kayak wah ini kayaknya nggak berhasil nih adaptasinya. Awalnya gue mikir gitu, tapi setelah lewat babak pertama semakin ke belakang ternyata semuanya makin kuat loh. Komedi yang tadinya itu timingnya pada saat pengadeganan kurang presisi, kayak garing, makin ke belakang makin lucu. Bahkan lucu banget, gue di belakang tuh sering banget ketawa. Di awal gue what is this man? Tapi di belakang anjir ternyata lucu juga. Apalagi kalau komedinya itu ngelibatin karakter si Yasmin sama Satrio ya, Caitlin Halderman sama Ardhito. Di sini anjir Caitlin gila sih. Dia tuh bener-bener kayak itu loh, kayak si Soul Ina di drakornya. Si Ina kan lucu banget di situ, kayak wah mbak-mbak cakep, mbak-mbak tajir tapi tololnya setengah mati. Di sini sama, Caitlin Halderman ngelakuin hal yang sama. Dia bisa jadi scene stealer yang selalu fun buat ditonton. Kayak lu kasih dia di skrip kalimat yang simple aja, itu bisa dibikin lucu dan dibikin lebay. Bahkan buat gue nih adegan meet cute-nya si Yasmin sama Satrio, pertemuan pertama mereka, itu malah lebih berkesan daripada Sari dan si Utama, karena asik banget si Caitlin ngebawainnya. Ya Sari dan Utama juga fun ya, pas mereka blind date terus si Sari berusaha ngejelek-jelekin image-nya sendiri di depan Utama biar Utama tuh bete dan gak mau sama dia biar kencannya itu kelar. Itu fun juga. Tapi ngelihat Yasmin berusaha ngambil perhatiannya Satrio dengan cara yang aneh banget, yang absurd banget, itu buat gue jauh lebih cute, lebih manis dan lebih fun. Cuman sekali lagi ya, bukan berarti Ariel Tatum sama Abizar jelek. Chemistry mereka turns out tuh jauh lebih kuat daripada apa yang gue lihat di trailer atau materi-materi promosi lain. Karena jujur kalau gue ngeliat trailernya, ini kayak nggak cocok emang mereka berdua. Tapi ternyata setelah dilihat hasil akhirnya, cocok-cocok aja. Chemistry-nya manis, mereka nggak kagok pada saat berinteraksi. Terus Ariel Tatum juga nggak berusaha kayak maksa banget untuk tampil lucu, sedangkan si Abizar juga nggak berusaha sok ganteng. Itu yang gue jujur sempat khawatir di awal. Gue khawatir kalau Abizar itu berusaha untuk terlalu sok ganteng, kayak Kang Temu di bisnis proposal kan kayak keren banget tuh ya, kayak eksekutif muda ganteng. Gue khawatir ya waktu itu Abizar kayak trying too hard untuk jadi orang kaya, orang ganteng, orang cool. Dan itu kan nyebelin ya, kalau lu pasti sering melihat lah ada aktor gitu meranin karakter yang elegan, biasanya cowok nih, tajir, ganteng tuh biasanya anjir bukannya kelihatan ganteng malah kelihatan rese, kayak songong banget. Dan di sini Abizar nggak terjebak di kekurangan itu, casual aja, natural aja, biasa aja ya. Oke, kalau terlihat cool, terlihat kalem, yes, tapi ya udah biasa aja, nggak yang kemudian itu gue paling kesel anjir kalau ada aktor tuh berusaha sok ganteng tuh paling kesel. Dan di sini Abizar untungnya nggak kayak gitu. Dan gue juga suka sih gimana karakternya si Utama yang diperanin Abizar di sini itu dibikin nggak sekejam dan sekaku Kang Taimu di drakornya. Itu buat gue pilihan yang make sense dari skripnya. Soalnya versi film ini kayak tadi gue bilang ya, kan nggak punya banyak waktu kayak drakornya untuk nge-explore karakter. Jadi kalau dibikin kayak si Kang Taimu, kayak si An Hyo-sop, ya nanti perubahan dia pas jadi lebih soft, kelihatan kalau ternyata dia nih orangnya baik, itu bakalan kerasa maksa banget. Karena waktu yang dikasih cuman nggak nyampe 2 jam. Kalau di drakor mah gampang, lu 12 jam, lu liatin aja di awal dia tuh kayak jahat banget, kejam banget, makin ke belakang mulai kelihatan sisi softnya. Itu ada waktu untuk nge-explore. Kalau di film kan nggak, ya udah sisi jahatnya itu diturunin aja. Dan buat gue itu keputusan yang pas. Ariel Tatum juga sama, dia nggak berusaha kayak wah gue harus jadi kayak Kim So Jong nih ngelawaknya, nggak. Dia muncul dengan stylenya sendiri. Ya udah cewek yang clumsy, yang lucu, tapi versi Ariel Tatum. Bahkan gue lihat semua case-nya di sini keempatnya ya, first lead sama second lead-nya itu nggak berusaha untuk jadi versi drakornya. Mereka jadi versi diri mereka sendiri. Overall gue suka sama bisnis proposal ini. Ya jauh di atas ekspektasi gue lah. Di awal tuh mungkin agak-agak kurang konsisten, tapi pelan-pelan asik tuh. Ya kayak orang pacaran lah.
Di awal tuh kayak mungkin masih canggung, masih cringe gitu, masih awkward. Tapi setelah saling kenal enak udah. Ketawa ketiwi bareng, nangis bareng. Kalau skor bisa lah ini gue kasih 7,5 dari 10. Masih belum sempurna emang dalam usaha nerjemahin drakor 12 episode webtoonnya ke film 100 menitan. Tapi sekali lagi itu masih bisa dimaklumi. Kurangnya itu tadi masih buru-buru, jadi kayak part-partnya itu ada yang kurang maksimal, emosinya mungkin kurang ke deliver dengan baik. Tapi kalau lu ingin melihat adaptasi yang kayaknya semuanya ada nih, hal-hal yang paling penting ada semua, mostly ya, tetap ada yang dipangkas dan dikurang pasti, tapi mostly ada ya, ini film yang seperti itu. Jadi kalau saran gue sih cobalah kasih kesempatan. Gue nggak akan memaksa, karena gue paham di saat ada orang yang udah enggak lah, gue udah terlanjur kesel gitu. I know the feeling gitu. Cuman buat yang masih mungkin tidak sekesel itu, cobalah ini dikasih kesempatan. Ini film yang layak dikasih kesempatan kok. Gue ngomong ini juga sebagai orang yang suka banget sama drakornya ya. Gue ngerasa oke, ini film layak dikasih kesempatan, karena sayang aja gitu kalau ada adaptasi yang lumayan berhasil kayak gini kok malah penontonnya dikit. Malah penontonnya berapa sih kemarin hari pertama, kayaknya nggak nyampe 10.000 deh. Jadi cobalah dikasih kesempatan bagi yang masih berkenan ya. Oke, dan buat yang udah nonton bisa juga bagiin opini, pendapat, review kalian di kolom komentar seperti apa. Mungkin lu setuju sama gue, mungkin lu nggak setuju sama gue, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman juga bisa isi review kalian di scorefilm.com. Di situ bisa langsung kalian input reviewnya. Dan buat yang pengen gabung membership Cinecrip bisa dicek kira-kira di tiap tier itu benefitnya apa aja, dan silakan dipilih sesuai dengan kemauan dan kebutuhan kalian ya. And thank you so much buat teman-teman yang masih setia join membership sampai hari ini, terutama beliau-beliau berikut ini dari tier Besti dan La Familia. Thank you so much. Oke, dan gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.